Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, masih dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 SMA semester 1. Dan kali ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku mulia sesuai dengan Asmaul Husna, atau dalam judul besarnya adalah Aku Selalu Dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan berperilaku yang mulia setiap harinya. Dan kita bisa menjadi pribadi yang dermawan, yang amanah, tawakal, tangguh, toleran, adil, dan bertakwa. Mari kita bahas satu persatu. Untuk menjadi pribadi yang dermawan, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita rajin untuk bersedekah karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak ada pernah sejarahnya orang yang dermawan menjadi susah. Apalagi kalau kita lihat salah satu Ustadz kondang bernama Ustadz Yusuf Mansur selalu memerintahkan dalam setiap dakwahnya mengajak untuk selalu berperilaku yang dermawan. Kemudian selanjutnya, berpribadi yang jujur dan amanah. Karena jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka orang-orang yang jujur itu adalah orang yang hebat. Jujur itu mantap. Dan juga kita butuh juga orang-orang yang amanah, yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Semua hal ini, baik itu jujur dan amanah. Amanah ketika kita dititipkan barang oleh orang lain, contoh penitipan helm, penitipan uang untuk diberikan kepada misalnya si A, meminta tolong kepada si B agar uangnya diberikan kepada si C. Maka si B harus menjadi orang yang amanah. Si A memberikan 100.000 kepada si B, maka si B harus memberikan 100.000 kepada si C. Jangan dikurang-kurangi oleh si B tersebut. Bilangnya, Allah ongkos jalan ini 10.000 jadinya 90.000 aja. Itu berarti tidak amanah. Kemudian selanjutnya, jadilah pribadi yang tawakal. Ketika kita dekat atau kita ingin membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jadi pribadi yang tawakal. Apa kata Allah? Ketika engkau berdoa atau ketika hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bertawakallah, karena tawakal adalah berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak macam, ya. Karena pun di setiap aktivitas kita diakhirilah dengan kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, maka insya Allah kita akan, atau kita tidak akan menjadi orang-orang yang berputus asa. Karena Allah sangat membenci orang-orang yang berputus asa. Maka jadilah pribadi yang bertawakal. Kemudian jadilah pribadi yang tangguh. Insya Allah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah mengeluh. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bisa kita lihat dari gambar ini juga, bahwasannya telur rebus yang begitu besar, sedikit demi sedikit dihancurkan oleh orang-orang yang kerdil, orang-orang yang kecil. Tapi jangan pernah mengeluh. Jangan pernah menyerah. Terus sedikit demi sedikit
itulah sebuah perjuangan. Jangan pernah mengeluh. Kemudian jadilah pribadi yang toleran. Agama Islam mengajarkan untuk bertoleransi, apalagi dalam atau dengan umat beragama. Kita dianjurkan untuk bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sudah jelas dalam surah Al-Kafirun. Apalagi negara kita juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian selanjutnya jadilah pribadi yang adil. Karena adil itu bukan berarti sama rata ya. Kalau sama rata berarti kamu jajannya 5.000, adikmu yang masih TK jajannya juga 5.000. Itu bukan adil namanya. Ya. Kalau kamu jajan 5.000, adik kamu yang masih TK jajannya 2.000. Itu baru namanya adil. Karena adil itu sebenarnya bukan sama rata. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Macam-macam adil itu, contohnya ada adil kepada Allah. Adil kepada Allah itu berarti menjalankan segala perintahnya kan. Kalau adil kepada diri sendiri, jangan pernah membohongi diri sendiri. Isi rohani kita dengan berbagai aktivitas agama untuk selalu atau menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adil kepada sesama manusia. Ada rezeki lebih diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita nengok ke atas saja. Kita lihat ke bawah. Kemudian adil kepada sesama makhluk. Kita harus adil kepada sesama makhluk. Ada tumbuh-tumbuhan yang lagi kekeringan, kita berikan siraman air. Ada hewan yang kelaparan, kita berikan makanan. Jangan kita memelihara kucing, lantas kucing tersebut dibiarkan begitu saja. Itu tidak betul. Kemudian, jadilah pribadi yang bertakwa. Karena takwa itu sendiri, ya, menurut bahasa artinya terpelihara, takut kepada Allah. Orang yang takwa itu berarti takut. Kodok saja kalau sudah hujan-hujan dia bertakwa. Suaranya takwa, takwa kata kodok. Ya kan? Nah, jadi jalankan perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya sholat, lain-lain. Kemudian terima kasih. Itulah merupakan berbagai macam perilaku atau kepribadian yang dilahirkan ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Karena Asmaul Husna ada 99, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Allah itu semuanya namanya baik, tidak ada yang buruk. Terima kasih.